Dulu itu aku mikir kalau yang namanya teknologi pasti bersifat netral. Tapi setelah baca Digital Minimalism karya Cal Newport ini, aku mengubah 180 derajat pemikiran tadi. Bahwa sekarang aku berpikir teknologi itu terbagi menjadi dua. Ada teknologi yang hadir setelah era internet, ada teknologi yang hadir sebelum era internet. Teknologi-teknologi yang hadir sebelum era internet ini benar bersifat netral, dia memang hadir untuk mempermudah hidup kita dan membantu hidup kita. Tapi teknologi-teknologi yang hadir setelah era internet, seperti search engine, website, sosial media, email, itu menurut aku tidak seperti itu. Teknologi-teknologi ini tuh tidak bersifat netral karena kalau misalkan teknologi ini bersifat netral, aku cukup yakin bahwa 5 perusahaan terbesar di dunia tidak akan diisi oleh perusahaan-perusahaan yang bergelut di bidang teknologi. Karena ya, kalau kalian searching sekarang, 5 perusahaan terbesar di dunia itu ya teknologi semua. Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet ini Google, dan Amazon. Dari sini aja sebetulnya udah sangat kelihatan bahwa kayaknya nggak mungkin deh teknologi yang hadir setelah era internet itu bersifat netral, dan ini semua sebenarnya dibahas di dalam buku ini, cuman ya aku pengen bahas ini juga karena memang benar-benar mengubah paradigma aku soal teknologi. Dan ya mari kita langsung bahas aja. Pertama-tama kita harus bahas dulu perbedaan yang paling ketara, kenapa teknologi setelah internet ini tidak bersifat netral dan kenapa teknologi setelah internet ini bersifat netral. Kalau kita ngomongin teknologi-teknologi yang hadir sebelum era internet kayak pisau, mesin tik, kipas, kulkas, AC, roda, ban, pokoknya kamu bisa menyebut apapun yang ada di sekitar kamu karena itu adalah bentuk dari teknologi. Itu semua bersifat netral. Kenapa? Karena semua teknologi itu hadir untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kayak misalkan pisau. Dia bersifat netral karena hadir ketika kita ingin memotong bahan makanan. Terus kayak misalkan mesin tik. Dia hadir ketika memang kita ingin menuliskan sesuatu, ingin mengetik sesuatu. Beda dengan teknologi-teknologi yang hadir setelah era internet. Sekarang kan banyak banget, termasuk aku, yang bangun tidur langsung ngecek HP. Padahal nggak ada WhatsApp di situ, nggak ada hal yang penting di sosial media. Kita cuma scrolling, bisa habis sejam baru bangun dari tidur. Kemudian tidur juga kayak gitu, sambil nonton YouTube baru bisa tidur, dengerin podcast random, padahal juga kita nggak nyimak isinya apa. Ya udah kayak jadi apa ya, jadi ambient sounds buat nemenin tidur aja. Kalau udah tidur, ya mau videonya jalan atau berhenti juga nggak terlalu ngaruh gitu loh. Jadi sangat kentara di situ gitu. Teknologi-teknologi yang hadir sebelum internet itu benar-benar hadir untuk mempermudah hidup kita, untuk membantu menyelesaikan masalah kita, dan menurutku itu definisi dari teknologi, mempermudah kehidupan kita. Sedangkan yang hadir setelah era internet ini tidak seperti itu. Dia benar-benar didesain sebaik mungkin, secantik mungkin, seelegan mungkin agar kita sebagai manusia menggunakan teknologi ini selama mungkin, dan disitulah letak ketidaknetralan teknologi yang hadir setelah era internet. Jadi kalau yang sebelum kan ya udah kayak pisau, kita pakai mungkin ketika mau masak atau misalkan karena bersifat netral, tentu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Disitulah letak netralnya. Sedangkan teknologi yang hadir setelah era internet itu memang dirancang agar kita kecanduan. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena salah satu riset yang berhasil dilakukan oleh para perusahaan teknologi adalah ditemukannya tombol like. Setelah tombol like, penggunaan internet dan teknologi itu tuh meningkat pesat. Karena kalau kalian searching jurnalnya di Google, kalian juga bisa nyari di YouTube lain, dampak kerusakan yang dihasilkan dari tombol likes ini itu adalah dampak adiktif. Kita kecanduan pakai sosial media, dan ini udah setara bahkan lebih buruk dari kecanduan narkoba. Itu baru satu contoh aja tombol like. Kalau misalkan pakai contoh lain, ini ya, HP. Aku kan bukan orang kidal, jadi aku biasa sering pakai HP pakai sebelah jari gini, sebelah tangan. Sehingga otomatis area yang tercakup oleh jempol aku ini segini, dan yang lebih mudah segini. Itulah alasan kenapa si fingerprint yang buat nge-unlock ini disimpan di bawah, karena mudah untuk aku akses. Karena kalau misalkan disimpan di atas ini, penggunaan handphone ini jadi tidak nyaman. Beda dengan di bawah, aku gampang untuk akses dan udah langsung kebuka. Begitu juga kalau misalkan kita ambil contoh Instagram. Tampilan dari Instagram ini udah berubah dari pertama kali kehadiran Instagram.
selain jenis kontennya sudah berkembang dan sangat berbeda dari zaman dulu kan ya udah single post, kemudian ada multiple post yang pas multiple post itu rame kan carousel. Aku nggak yakin beberapa orang yang nonton ini relate sama era itu, padahal itu kan hitungannya hal yang baru juga sebetulnya. Kemudian mulai rame konten video dan kemudian TikTok hadir dan nambah reels dan bla 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 bla. Cuma di sini aku mau bahas soal UI-nya. Yang di bawah ini, 5 tombol di bawah ini adalah tombol-tombol yang Instagram sudah pertimbangkan by data akan sering kita gunakan. Dan bahkan untuk tombol-tombol messenger kayak DM di atas kiri itu, karena agak sulit diakses, ditambahin gesture. Kita bisa swipe ke arah sini, langsung ngebuka DM. Atau pas story, karena story itu ada di kiri jauh ya, nggak kecapai, ya bisa pakai gesture juga. Dan ini semua didesain. Dan ini tidak bersifat netral, nggak ada netral-netralnya. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi di luar sana itu memang mendeploy, dia mengeluarkan banyak sekali bahan dan tenaga dan pikiran dan waktu. Mereka mempekerjakan banyak ilmuwan untuk mencari cara agar kita sebagai pengguna menghabiskan banyak sekali waktu di teknologi yang mereka ciptakan. Dan sebetulnya ini bukan satu hal yang baru, sebab di industri-industri lain, di sini aku mau ngasih 2 contoh. Di industri makanan misalkan, mereka itu menambahkan gula karena tahu bahwa manusia suka manis dan manis itu bersifat candu. Dan ketika manusia candu akan manis dan akhirnya pesan makanannya berulang-ulang, di situ adalah sumber pemasukan bagi industri makanan. Bahkan ini aku dengar dari salah satu podcastnya dari Corbuzier, aku lupa sama siapa. Industri makanan itu mengeluarkan banyak sekali uang untuk mencari suara crack, suara renyah dari biskuit yang pas untuk otak kita. Jadi suara yang otak kita terima kayak enak aja gitu. Dan itu membuat kita semakin candu sama makanannya. Jadi kombinasi riset-riset ini membuat kita candu sama fast food dan sejenis. Begitu juga sama industri tembakau. Tembakau itu dibuat agar seenak mungkin, agar secandu mungkin ya. Karena kalau udah candu, kita akan menghabiskan banyak sekali uang kita untuk tembakau itu. Dan banyaknya uang yang kita habiskan untuk tembakau itu tentu menjadi profit bagi perusahaan-perusahaan tembakau. Dan inilah hal yang persis sama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi di luar sana. Jadi mungkin kehadiran internet itu awalnya bersifat netral, kita yang ngisi, kita yang apa, tapi kemudian beberapa orang itu berhasil memanfaatkan ini sampai di titik tertentu mereka yang memonopoli teknologi, dan ketika dimonopoli ya udah tidak bersifat netral, itu udah menjadi sumber pemasukan yang sangat masif untuk orang-orang tertentu, dan yang menjadi korban tentu adalah kita. Dan mungkin buat yang masih nggak jelas apa maksud video ini, aku sangat merekomendasikan film yang keluar tahun 2020, judulnya The Social Dilemma. Itu ya tentu namanya film, ditambahin agak ya lebih menarik aja. Cuman itu cukup menarik untuk kalian tonton kalau misalnya kalian sudah merasa kecanduan sama internet, teknologi, dan sosial media. Ya mungkin itu aja, ini sedikit, ini banyak sebetulnya soal internet, soal teknologi yang tidak netral ini dibahas sangat sekilas di buku ini, karena seperti judulnya Digital Minimalism, ini tuh ya sebuah ajakan untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin, memastikan bahwa teknologi itu melayani kita, bukan kita yang menjadi budak dari teknologi, karena ya kebanyakan dari kita saat ini udah menjadi budak dari teknologi itu tersendiri. Cuman ya dari hal yang sedikit itu jadi konten ini karena menurut aku sangat life changing. Pas aku baca chapter awal dari buku ini tuh aku ngerasa kayak iya ya, teknologi tuh nggak bersifat netral gitu loh. Beda sama yang aku percaya selama ini. Jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau kamu setuju atau nggak setuju sama apa yang aku sampaikan, mau nambahi atau mau kritik atau mau ngehina, silahkan tulis semuanya di kolom komentar. Karena ya bisa jadi dan sangat mungkin untuk aku melakukan kesalahan. Bisa jadi data yang aku kasih itu salah, atau ya memang secara keseluruhan menurut kamu apa yang aku omongin ini menyesatkan, tolong tulis di kolom komentar. Karena dengan begitu kita bisa sama-sama belajar. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah.